Yesus yang dijadikan Tuhan oleh umat Kristen. Saya tantang kamu Yesus yang sebagai Tuhan. Yang dulu saya adalah mantan menyembah nona kau juga. Saya tantang Tuhan Yesus yang dijadikan Tuhan oleh umat Kristen. Saya tantang kamu Yesus yang sebagai Tuhan. Yang dulu saya adalah mantan menyembah nona kau juga. Saya tantang. Ini saya mati kalau Yesus Tuhan. Saya mati kalau Yesus Tuhan. Bukankah Tuhan berhak mencabut nyawa seorang yang menyangkal? Seorang yang mengolok-olok kalau dia Tuhan? Jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, deh, mati saya. Sikap kita kepada firman sesungguhnya adalah sikap kita kepada Tuhan. Ini bukan Allah, ini buku. Tapi di dalamnya isi hatinya semua. Makanya saya paling marah kalau ada anak-anak setan korek-korek ini Alkitab lalu mereka tafsir sembarang. Karena prinsip anak Tuhan yang mengasihi Tuhan adalah aku mengasihi, aku menyukai apa yang Tuhan sukai, aku membenci apa yang Tuhan benci. Jangan menyukai apa yang Tuhan benci, apalagi membenci apa yang Tuhan sukai. Makanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab kutip kitab suci kami, saya pasang label anak setan dan mereka kaget. Ya, kau bilang kami kafir boleh. Kami bilang kau anak setan, kau pikir saya ini bodoh. Pendeta Son Balaja ini jemaat di sini penasihat hukum terlalu banyak saya. Orang-orang yang sayang kami dan mengerti hukum. Bapak hati-hati. Sepanjang ada, ini Alkitab diakui di negara ini loh. Ini bukan Alkitab omong kosong. Secara hukum legal ini jelas. Saya tidak omong sembarang. Kau berani ganggu gue, saya kasih tahu. Kau cocok dipasang label apa? Yang suka rubah tafsiran firman Allah, apalagi doktrin-doktrin mendasar orang Kristen. Kau setan punya anak. Arah pikirnya, cara tafsirnya mirip seperti setan tipu Hawa. Rubah firman, Hawa tumbang. Datang coba Yesus di padang gurun, kutip firman, salah tafsir. Yesus tegur, kau mencobai aku. Saya hantam semua itu di video. Mereka suruh minta maaf. Minta maaf apa? Ini ada di Alkitab, lu enak. Kecuali saya penistaan agama, saya omong agama kau. Di gereja ini kami larang omong agama orang. Di sini. Habis ini coba-coba omong kami punya. Kalau hanya baca biasa, terima kasih. Kalau hanya tafsir benar, kami juga minta terima kasih. Tafsir salah, penistaan. Ahok masuk penjara, hanya kutip satu ayat, salah tafsir loh. Kalian kutip berayat-ayat, betapa kalian meremehkan kami. Mentang-mentang kami minoritas. Kalau pendeta tidak cinta firman, yang cari aman, yang tunggu tiap bulan tanda tangan gaji. Beda. Beda, bagi saya itu bukan hamba Tuhan sejati. Saya sekolah teologi ini untuk mengajar tentang Tuhan kepada umat. Dan saya akan belajar tambah. Oke, saya eksperimenkan saja sebenarnya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya, ya. Dalam 1 bulan. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Kita lihat nanti apakah aku sedang akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Saya jujur sebetulnya sangat kecewa ya sama teman-teman yang khususnya Ustadz ya. Saya bel berhari-hari tidak ada yang merespon satupun. Kita ini masih saudara seukhuwah. Bagaimana? Akhirnya saya ngambil pendeta. Malah lebih gampang ngambil pendeta daripada ngambil Ustadz. Catat ya ini ya. Saya sangat kecewa, benar-benar sangat kecewa lah sama saudara-saudara muslim. Khususnya Ustadz ya. Terus apa yang mau kita andalkan untuk kita mau berdakwah? Itu nggak ada. Egoisme yang ada, egoisme. Keangkuhan hidup yang ada. Nggak bakal kita mau menang melawan mereka. Istri saya sampai kecewa. Siapa yang teberak, yang oek, ya, yang ngisap pentil, minum susu, ya, yang terkencing, yang dibedongi, ya, yang dipretkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria ataupun Maryam, siapa? Siapa yang teberak, yang oek, ya, yang ngisap pentil, minum susu, ya, yang terkencing, yang dibedongi, ya, yang dipretkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria ataupun Maryam, siapa? Demam. Demam. Panas dingin, itu. Dirubah lagi strategi OTG, orang tanpa gejala. Innalillahi. Saat ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan beredarnya kabar yang menyatakan bahwa Ustadz Yahya Waloni sedang jatuh sakit.
Berdasarkan unggahan dari berbagai akun di media sosial menunjukkan bahwa Yahya Waloni sedang terbaring lemas dengan terpasang selang infus dan juga selang oksigen. Belum diketahui secara pasti penyakit apa yang dialami oleh Yahya Waloni, namun berdasarkan unggahan dari berbagai akun menyatakan bahwa ustadz kontroversi tersebut sedang dalam perawatan di sebuah rumah sakit di Purwakarta akibat terkena COVID-19. Ibu bapak untuk mengetahui kepalsuan kitab Kristen itu, nih buktinya ini banyak sekali ayat-ayat kitab yang palsu. Ya lapor ke Tuhanmu. Assalamualaikum sus. Kepada Yesus. Ini kami mengadu sus. Ini Yahya Waloni setiap kali ceramah singgung-singgung akidah kami, tolong dihukum dia. Dia kan Tuhan, kata Kristen. Yahya Waloni dikenal sebagai ustadz yang kontroversi karena sering menghina dan mencaci agama lain, terkhususnya agama Kristen. Namun melihat kondisi tak berdaya dari Yahya Waloni akibat penyakit yang dideritanya, umat Kristen pun tak mau membalas hinaan yang sering dilontarkan pada mereka, melainkan umat Kristen beramai-ramai mendoakan ustadz kontroversi tersebut agar mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Contohnya seperti akun bernama Khusus Ratnawati yang mengatakan cepat sembuh Pak Yahya Waloni. Tuhan Yesus mengasihimu. Ya Tuhan Yesus, ampunilah beliau yang sering menghina nama Yesus dengan sebutan apapun. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Ada lagi akun bernama Jorena yang mengatakan semoga Tuhan Yesus menjamah Yahya Waloni dan mengangkat penyakitnya. Ampuni Yahya Waloni ya Tuhan Yesus. Dan ada lagi akun bernama Beni yang mengatakan Tuhan kasihanilah kami. Kasihanilah Bapak Yahya Waloni yang menurut berita sedang terbaring sakit. Kami mohon ya Tuhan kasihanilah dia, jamah dan sembuhkanlah dia dari sakit fisik dan sakit batin. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Kembalilah sementara masih diberi kesempatan oleh Yesus. Langsung saya balas SMS-nya begini. Yesus itu tidak kenal sama kamu. Kamu kok bawa-bawa nama Yesus? Dia balas lagi sama saya. Ini lucu-lucu memang seringkali. Kamu tahu kan, kamu bekas pendeta. Yesus pernah kutuk pohon ara. Jangan sampai lagi Yesus kutuk kamu. Saya katakan, kalau Yesus kutuk, jangan besok-besok. Habis SMS ini saya mati kalau Yesus Tuhan. Saya mati kalau Yesus Tuhan. Bukankah Tuhan berhak mencabut nyawa seorang yang menyangkal? Seorang yang mengolok-olok kalau dia Tuhan? Jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, mati saya. Tetapi sampai hari ini alhamdulillah justru saya sehat karena Yesus bukan Tuhan. Kan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Dia langsung viralkan di YouTube. Di tengah-tengah Ustadz Somad ditantang, orang masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi ini pendeta-pendeta ini salah kalau serang Ustadz Somad, serang saya, gitu kan? Atau bilang sama Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia, bikin debat pendeta dan Ustadz di TV One. Saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Jadi salah kalau Ustadz Somad yang ditantang. Coba tantang saya lah, kan bersatu sekarang ini karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas, dia mulai berani menyerang UAS. Menyerang Ustadz Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang tidur. Kasihan kau. Kau pertama kafir, kedua goblok, dan di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu. Ada 3 orang dulunya, 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Iya. Makanya jangan tantang Ustadz Somad, tantang Yahya Waloni ini yang berkoar-koar di YouTube. Kenapa antum tidak tantang? Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Aneh bin ajaib, ya begitu lapor saya. Ini nanti saya Islamkan Pak Dede dengan ibu siapa tadi? Afrisa, berarti saya Jabodetabek, sudah 8.073 orang saya Islamkan di Jabodetabek. Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Itu dengan support dana dari Stuttgart, Jerman. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Pelan-pelan sedikit Ustaz, di sini banyak jenderal, biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka, tidak ada urusan. Sudahlah, terbuka sajalah, menyerah sajalah, angkat tangan, masuk Islam, sunat. Antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini, penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Ini kafir sampai berani karena melihat banyak ulama yang lalai.
Banyak orang Islam yang munafik suka menjilat kotoran kafir. Coba sekali-sekali lah pimpinan gereja tertinggi di Indonesia tantang saya, kan begitu. Kami akan menantang nih Yahya Waloni. Itu baru laki-laki. Dan saya curiga juga kasus Ustaz Somad ini politik, etiknya politik itu. Politik, duduk sama-sama lah. Kalau antum tidak suka sama Ustaz Somad, salah sasaran ente. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pendakwah Yahya Waloni 55 tahun meninggal dunia saat menjadi khatib Jumat di Masjid Darul Falah, Kecamatan Rapotsini, Makassar, Sulawesi Selatan. Sekretaris Pengurus Masjid Darul Falah, Harfan Jaya Sakti, mengungkapkan Ustadz Yahya Waloni masih berpidato lancar saat menjadi khatib di khutbah pertama Jumat. Namun pada saat khutbah kedua, mantan pendeta tersebut jatuh dan tak sadarkan diri. Berikut adalah khutbah terakhir Ustadz Yahya Waloni. I'm Adam Blackstone, Hell's Kitchen, the Most High, my magnificent mother who gave me life. Di dunia yang semakin gelap, di mana panggung-panggung besar bukan lagi sekedar tempat musik, tetapi juga tempat nama Tuhan dihina, ada satu kebenaran yang tidak pernah berubah. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tapi bagaimana jika seseorang benar-benar mencobanya? Bagaimana jika seorang artis dunia berdiri di tengah ribuan orang dan secara terbuka menghina nama Yesus Kristus? Apakah Tuhan akan diam saja? Ataukah ada saat di mana surga sendiri turun tangan untuk menegur? Hari ini, kita akan melihat kisah nyata yang mengguncang dunia hiburan. Kisah para penyanyi terkenal yang berani menantang Yang Maha Kudus, dan apa yang terjadi setelahnya. Mungkin sebagian orang menganggap semua ini hanya kebetulan, tapi ketika kebetulan terjadi berulang kali, dan semuanya terkait dengan nama yang sama, nama di atas segala nama, apakah itu benar-benar masih kebetulan? Firman yang tidak bisa dipermainkan. Saudara, firman Tuhan sudah sangat jelas. Tidak ada seorang pun yang bisa menghina Tuhan dan lolos dari akibatnya. Bukan karena Tuhan kejam, tapi karena Tuhan adil. Ia telah menetapkan hukum rohani di dunia ini. Hukum yang sama kuatnya seperti gravitasi. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ketika seseorang menabur kasih, ia akan menuai damai. Tapi ketika seseorang menabur hujatan terhadap Tuhan, ia menanam benih kehancuran bagi dirinya sendiri. Sayangnya banyak orang hari ini menertawakan iman, menjadikan nama Yesus sebagai bahan candaan, seolah-olah mereka kebal terhadap konsekuensinya. Namun sejarah bahkan dunia hiburan sudah membuktikan Tuhan tidak bisa dipermainkan. Rihanna, suaranya mendunia, lagu-lagunya diputar di setiap radio. Namun tidak semua orang tahu bahwa ia dibesarkan dalam keluarga Kristen. Ia pernah berdoa kepada Tuhan, tumbuh mengenal nama Yesus, tapi kemudian ketenaran mengubah segalanya. Dalam sebuah wawancara, pembawa acara bertanya santai, Why is your hand over your eye? Rihanna dengan senyum sinis menjawab, Because I'm a devil worshiper, what are you talking about? Sebagian orang tertawa, menganggap itu lelucon. Tapi Alkitab berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Sejak itu, simbol-simbol aneh mulai muncul di konser dan video musiknya. Mata satu, tanduk, dan ritual misterius. Dunia menyebutnya seni, tapi orang yang mengenal firman Tuhan tahu, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, seorang wanita yang dihormati, inspiratif dan berpengaruh besar. Banyak orang Kristen menganggapnya panutan. Namun dalam salah satu episodenya, ia mengatakan sesuatu yang mengejutkan dunia. What about Jesus? Even raise him up in the discussion, you say there isn't only one way. There is one way and only one way, and that is through Jesus. There couldn't possibly be with the millions of people. Pernyataan itu terdengar toleran,
Tetapi firman berkata dengan jelas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Setelah itu, Oprah mulai mempromosikan ajaran bahwa Tuhan ada dalam semua orang dan bahwa kita tidak perlu juru selamat. Itu adalah kebohongan lama yang sama yang pertama kali diucapkan di Taman Eden. Kamu akan menjadi seperti Allah. Bahkan dalam sebuah talkshow bersama Stephen Colbert, mereka bercanda dengan sosok digital yang disebut Tuhan, yang mengaku penggemar Oprah. Semua tertawa, tapi langit tidak tertawa. Mereka bermegah dalam dosa mereka, padahal seharusnya berduka cita. What's up? Hey! Hey! Hey, God, it's God, everybody. Give it up for the Lord. Hey, everybody! You just spit out my I'm gum. sorry about this, Oprah. I apologize. Madonna. Madonna simbol pemberontakan dan provokasi. Sejak awal karirnya, ia menjadikan salib bukan sebagai simbol iman, tapi sebagai perhiasan, hiasan telinga, kalung, dekorasi panggung. Dan puncaknya datang saat lagu Like a Prayer. Video musiknya menampilkan Madonna menari di depan salib yang terbakar, mencium seorang santo, dan bernyanyi di dalam gereja. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus. Paus Yohanes Paulus II bahkan menyerukan agar orang tidak menonton tur itu. Namun Madonna tidak berhenti. Ia merilis versi lebih ekstrim dengan kutipan dari kitab Wahyu disisipkan ke dalam video erotis. Kesombongan rohani sering terlihat seperti seni, tapi akhirnya selalu berujung kehancuran. Ivete Sangalo. Brasil, kota Salvador dipenuhi musik dan tawa. Di atas truk konser, Ivete Sangalo menyanyi di hadapan ribuan orang. Namun di tengah keramaian itu, penyanyi Baby do Brasil naik ke panggung dan berkata dengan suara lantang. Kerumunan hening, tapi Ivete tersenyum sinis dan menjawab. Semua tertawa, namun 48 jam kemudian, truk konsernya meledak akibat tabung karbon dioksida pecah. 2 orang terluka dan kendaraan hampir terbalik. Kebetulan, mungkin, tapi firman sudah berkata, jangan sesat, Allah tidak dapat dipermainkan. Lady Gaga. Sorotan lampu menembus kegelapan. Lady Gaga muncul di atas panggung dengan lagu barunya, Judas. Liriknya berbunyi, ia menyatakan dirinya mencintai Yudas, bahkan berkata akan mencuci kakinya dengan rambutnya. Sebuah parodi langsung terhadap Maria yang mengurapi Yesus. Tapi setiap kali lagu itu dinyanyikan, ada satu hal aneh yang selalu terjadi. Pertama kali dia jatuh dari panggung. Semua mengira itu kecelakaan. Namun di konser berikutnya dia jatuh lagi, dan kemudian jatuh untuk ketiga kalinya. 3 kali peringatan. Kesombongan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Apakah kebetulan? Ataukah cara Tuhan berbicara lewat tanda-tanda yang tidak bisa diabaikan? Maria Magdalena. Tapi saudara, di antara semua kisah kelam itu, ada satu kisah yang menunjukkan bahwa kasih Tuhan selalu lebih besar dari dosa manusia. Namanya Maria Magdalena. Dia pernah dikuasai 7 roh jahat. Tapi Yesus melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Hati yang masih bisa diubahkan. Yesus mengusir 7 roh jahat dari dirinya. Sejak saat itu, Maria tidak lagi sama. Ia menjadi pengikut Yesus, menemaninya sampai di kayu salib, dan menjadi saksi pertama kebangkitannya. Maria Magdalena berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Itulah kuasa kasih karunia. Tuhan tidak hanya menghukum yang menghujat, Ia juga menyelamatkan yang bertobat. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saudaraku, kisah ini bukan hanya tentang mereka di atas panggung. Ini tentang kita semua. Berapa kali kita sendiri menolak Tuhan, mengabaikan firman-Nya atau menjadikan yang kudus sebagai hal biasa. Namun kabar baiknya, selama kita masih hidup, pintu kasih karunia masih terbuka. Mereka menghina Tuhan di depan publik, menantang iman atau mencemooh kekristenan. Tidak lama setelah itu, hidup mereka berubah drastis. Inilah 6 tokoh terkenal yang menuai tragedi setelah menghina iman Kristen. 1. John Fugelsang.
John Fugelsang awalnya hanya seorang komedian dan komentator politik, berubah menjadi sosok kontroversial yang terang-terangan mengejek iman Kristen. Ia menyebut, satu-satunya kesamaan antara Yesus dan Trump adalah mereka sama-sama sering bersama pelacur dan memakai penulis bayangan. Pernyataan ini memicu kemarahan besar dari komunitas Kristen. Alih-alih minta maaf, ia malah menerbitkan buku Separation of Church and Hate yang berisi sindiran tajam terhadap orang Kristen konservatif. Meski populer di kalangan liberal, karirnya mulai meredup. Undangan media berhenti datang dan ia semakin dijauhi kalangan rohaniwan. Tidak ada tragedi fisik, tapi ia menuai hasil dari ejekan terhadap hal-hal suci, kesepian, keterasingan, dan kehampaan rohani. Siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan itulah yang terjadi padanya. 2. Janelle Monáe. Dibesarkan dalam keluarga baptis yang taat, Janelle Monáe tumbuh dengan lagu-lagu rohani dan ajaran gereja. Namun seiring popularitasnya melejit, ia menjauh dari iman Kristen dan membentuk persona baru, seorang android Mesias yang memimpin gerakan penyembahan diri dan pemberontakan terhadap moral ilahi. Ia menyebut diri panseksual dan non-biner, menyerang standar Alkitab sebagai bentuk penindasan dan menyindir ajaran Kristen secara terbuka. Meskipun dipuji dunia, Janelle Monáe mengaku menderita kecemasan, luka batin masa kecil, dan krisis identitas. Panggung gemerlap tidak menyembuhkan jiwanya, hanya menyoroti kekosongan rohani di balik ketenarannya. Ia meraih dunia tapi kehilangan damai dan arah. Monáe tidak jatuh dalam skandal besar, tapi hidupnya mencerminkan penghakiman yang sunyi, kehilangan kedamaian, kejelasan, dan koneksi dengan Sang Pencipta. Gue lagi gak menghina, gue lagi menggunakan akal sehat gue. Gue gak akan terima ketika ada Tuhan cacat. Karena kalau lu bayangin ya guys, lu bayangin, gimana mungkin lu nyembah kepada Tuhan yang cacat? Gak sembuh-sembuh itu tangannya. Hai, silakan direkam. Ini nalar gua tidak melarang kalian jadi Kristen, tapi gua nggak mau menyembah Tuhan yang bolong tangannya. Oke? Gua nggak mau. Akibatnya jika menghina Tuhan Yesus dan membuang Alkitab yang adalah firman Allah,